Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Uja Trading di hari ini, hari Rabu 4 Desember 2024. Seperti biasa, kita pagi hari ini akan memetakan untuk beberapa pair utama. Ada XAU USD, Euro, Pound Sterling, minyak saham, dan nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan dari cryptocurrency ya, khususnya di Bitcoin. Tidak perlu berlama-lama, hari ini kita langsung di XAU dulu untuk memetakan satu hari ke depan. Namun kita seperti biasa akan mereview satu hari kemarin. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, klik subscribe, like dan share videonya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Anda orang pertama nanti yang akan mendapatkan video-video kami terbaru. Ke depan nanti kita akan memberikan materi-materi terbaru berkaitan dengan bagaimana cara menganalisa di berbagai market. Kita akan mereview satu hari kemarin. Pertama kita lihat di emas dulu. Emas hari kemarin ditutup dengan konsolidasi ya. Sekalipun demikian, kita coba lihat bagaimana analisa kemarin. Saat market bergerak naik, kita akan uji di area 2645 dan di atasnya ada resisten 2649. Potensi sedikit akan bergerak naik. Kita manfaatkan posisi buy di 2645.76 dengan target terdekat di 2651.80. Kemudian tidak ada tanda-tanda bergerak turun di sana. Kita masih akan menempatkan titik target di 2659. Perhatikan dari posisi awal, ternyata posisi naik tidak sampai signifikan, kemudian sempat bergerak turun. Kita sudah mengantisipasi dan mempersiapkan di area uji, supportnya di sana ya di kisaran 2634. Untuk menguji kekuatan bearish, kita menandai dengan lingkaran warna ungu sebagai warning kita. Ketika nanti berada di situ, kita akan lihat bagaimana terbentuk candle terakhirnya, apakah akan ditutup lebih rendah atau justru akan ada rejeksi. Posisi sell kita menunggu hingga posisi bergerak betul-betul melewati level supportnya, baru kita menempatkan di 2631.76 dengan target pertama mendekati supportnya di 2623.61 dan target yang kedua di 2615. Bergerak terus berlanjut, kita akan uji dengan titik jenuh di 2604. Kita lihat kondisi berikutnya. Berada di area support, mulai ada rejeksi, mulai ada muncul kekuatan bullish yang signifikan di sana, sehingga persiapkan untuk posisi buy-nya. Masih datar, baru satu posisi hijau tersentuh di sana dan sudah hampir tercapai ya sebenarnya. Mungkin ada sebagian yang sudah exit, ada sebagian yang masih menunggu atau bahkan melakukan recovery di 4 poin ya. 4 poin itu kira-kira di 2641. Sehingga yang terjadi ketika menempatkan recovery-nya di 2641, maka sampai di ujung bawah itu berada di 2637 ya, 2637. Itu artinya sekitar 810 atau 8 poin sekian untuk sampai di bawah. Kalau kita menempatkan di 4 poin di bawahnya untuk recovery, tentu minimal ini kita bisa menekan kerugian sekecil mungkin. Kemudian ada sebagian mungkin yang tidak sampai exit lagi di sana ya, jaraknya kita ukur
sampai di bawah itu sudah 2 kalinya ya, sehingga di kondisi normal ini minimal sudah bisa menekan kerugian. Namun demikian mungkin menunggu sampai di area support, maka yang berlaku berikutnya adalah manajemen resiko. Dari titik yang rendah masuk ke 4 poin berikutnya, baru kita menempatkan kembali titik recovery-nya. Ya, tentunya ketika belum terbentuk yang maksimum atau belum ada konfirmasi, kita bisa menempatkan pending di sana. Kemudian sampai di targetnya yang kedua, kemudian di situ sudah mulai ada rejeksi, ada merah. Kalau sudah setengah atau bahkan mendekati setengahnya, berada di area retestnya, tentu harus berhati-hati ya, nanti bisa naik turun. Ini adalah satu tindakan yang harus kita lakukan dengan cepat tentunya ketika kondisi mulai ranging atau mulai naik turun berada di area support dan resisten. Segera exit dan kita bisa menunggu peluang berikutnya. Kalaupun tidak ada peluang yang lebih baik dan signifikan, tentu itu akan jauh lebih baik daripada kita kena prank. Oke, seperti ini dia akan kembali setelah dia bergerak signifikan, dia akan kembali sampai di supportnya dan ada rejeksi, akan kembali naik lagi sampai pagi, bahkan akan seperti ini. Sehingga di posisi seperti inilah yang terkadang kita diuji untuk harus betul-betul bersabar dan ekstra hati-hati. Kemudian seterusnya kita bisa mengevaluasi masing-masing kemarin seperti apa yang kita jalankan. Mungkin menempatkan posisi-posisi baru lagi, silakan diuji, silakan dilakukan evaluasi. Kalau itu memang sesuai, silakan dipertahankan bahkan ditingkatkan. Tetapi jika berlainan atau berbanding terbalik dari yang kita sudah simulasikan, maka pelajaran apa yang kita ambil untuk memperbaiki kualitas kita, trading kita menjadi lebih baik. Dengan demikian, satu hari kemarin di XAU mungkin kita tidak dapat maksimal dari potensi profitnya, namun setidaknya tidak banyak rugi. Di posisi euro kita perkirakan akan bergerak turun dengan area uji di area kira-kira 1.04595 di supportnya. Namun demikian, jika tidak mampu bergerak sampai di area selnya bahkan, maka akan kembali bergerak naik sampai di area resisten yang kita tandai ya. Di situ kita tandai warna orange sebagai area untuk mengukur kekuatan bullishnya. Kita siapkan untuk posisi buy di atas resisten terdekat, yakni di 1.05040 dengan target pertama di 1.05196 dan yang kedua 1.05366. Meskipun tidak sampai di target yang kedua, setidaknya mendekati area pentingnya, kita sudah bisa exit dengan profit yang maksimum. Sementara di pound sterling US dollar kita juga sama memperkirakan masih akan bergerak turun. Tentunya kita menguji dengan area supportnya. Ternyata di support misalkan tidak sampai disentuh, bahkan dilewati tidak ada, maka bisa berpeluang memantul ketika mulai ada tanda-tanda hijau yang signifikan. Posisi buy kita tempatkan di 1.26642 dengan target pertama di 1.26890. Sekalipun sekali lagi tidak sampai di target yang kedua, setidaknya kita masih dapat target yang pertama ya. Kondisi masih cukup sideways ya, tidak ada yang mendominasi, namun kita tetap masih dapat peluangnya. Oke, yang lain silahkan dievaluasi sendiri sesuai dengan yang sudah dijalankan. Mungkin sudah banyak
dicoba masih gagal, maka koreksilah ya apa yang salah di sana. Kemudian jangan diulang ya, tentu kita perbaiki. Kalau mungkin tidak paham, silakan buka referensi, lihat video sana sini yang dinilai bermanfaat, dan bisa juga kita banyak belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Kita lanjut untuk hari ini. Kita coba untuk memetakan lagi di 1 hari ke depan. Sekali lagi untuk 1 hari ke depan, bagi teman-teman yang menggunakan scalping, swing, dan mungkin position tradingnya silahkan disesuaikan. Dalam hal ini kita hanya akan memetakan untuk 1 hari ke depan atau untuk day trading. Dari yang sudah berjalan ya, 1 pergerakan hari ini sudah mulai juga akan memerah ya, namun belum signifikan, masih berada di tengah, tidak ada tren di sana. Yang kita cukup ambil highlight adalah di situ ada resisten, kemudian di bawah juga ada supportnya. Di antara support dan resisten ada space yang cukup ya, kita bisa manfaatkan celahnya di sana. Ya, tentu tergantung target kita masing-masing ya. Kalau targetnya 1 transaksi 5 sampai 7 poin, tentu masih sangat realistis dan masuk akal. Untuk pergerakan harian ya, kita coba untuk menarik garis ya, karena ini 1 level ya, anggap saja sejajar. Dari sana bergerak naik, kemudian bergerak turun lagi, ada 1 level, kemudian naik lagi, membentuk 1 kepala di sana ya. Kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, berada di bahunya ya. Jadi bisa jadi menjadi pola head and shoulder di sana. Kemudian kita akan mengukur dulu kekuatan pergerakan turunnya ya, sebagai nanti juga bentuk kita untuk kehati-hatiannya. Kita tandai untuk koreksinya dengan highlight. Kemudian kita simulasikan ya arahnya. Kita uji dulu nanti di levelnya di sini ya, sekali lagi diuji di sini. Jika nanti bisa bergerak lebih jauh, maka akan sampai pada supportnya. Kemudian jangan lupa apakah nanti juga ada kekuatan momentum bearish yang kuat, atau justru akan muncul kekuatan baru ya, kekuatan bullish, sehingga bisa memantul dan kembali seperti ini. Simulasi berikutnya berada di supportnya, ternyata tidak sampai ya, bahkan hanya sampai di situ saja, maka akan memantul kembali sampai di area resistennya di sana. Oke, nanti diuji. Kalau nanti ternyata tidak mampu menembus, bisa koreksi dan kembali akan bergerak naik. Jika ternyata di bawah juga tidak mampu menahan laju bearish. Simulasinya tentu ketika nanti ini mulai terbentuk ya candlesticknya. Sebelum terbentuk kita bisa mengikuti dan kita bisa lakukan penyesuaian nantinya ya. Tinggal kita menempatkan di mana posisi entry kita. Di awal kita bisa menempatkan dan memanfaatkan yang terdekat. Untuk entry-nya kita menempatkan di sell dulu di 2632. 2632.3.94 dengan jarak dari titik running kita uji sekitar 7 poinan ya. Kemudian karena daily range kemarin cukup pendek ya, lebih berhati-hati, target juga jangan terlalu jauh. Kita nanti akan mentargetkan untuk posisi
sel ini berada di kira-kira yang terdekat di 2625. Kita targetkan di 2625.66. Lanjut, jika ternyata tidak ada tanda-tanda pembalikan, momentum bearish masih cukup kuat ya, kita akan kembali targetkan berada di levelnya lagi ya, di bawah support yang kita tandai ya, dengan di kisaran 7 poin ya, di 2617.17. Untuk jenuh jual hari ini kita perkirakan akan berada di maksimum kita akan perkirakan hari ini maksimum di 2595 ya. Sebelumnya mungkin bisa saja area jenuh kita perkirakan maksimum di 2595 poin sekian ya, sebagai bentuk kehati-hatian saja nanti. Sementara untuk posisi yang di atas kita akan simulasikan di mana kita menempatkan entry point kita dengan situasi seperti itu, kondisi terkini seperti itu. Kita akan ambil dari titik runningnya, kemudian kita nanti akan targetkan hingga warna ungu ya, mendekati warna ungu di atas. Oke, dengan titik entry di 2645. 2645.77 dengan target yang terdekat nanti kita sampai di 2653.57. Berikutnya masih berkaitan dengan target ya, mendekati resisten berikutnya atau mendekati kepalanya, yakni berada di kisaran, ambil yang realistis saja untuk pergerakan naiknya juga, ini tidak sampai di puncaknya, cukup di 2661.19. Hari ini untuk maksimum bergerak naik kita akan perkirakan berada di 2684 ya. Maksimum hari ini untuk bergerak naik atau jenuh belinya berada di 2684 ya. Oke, itu nanti jauh setelah melewati fase level sebelumnya baru sampai ke sana ya, sehingga cukup jauh. Sementara itu untuk area penting dan area jenuhnya silakan nanti diukur sesuai dengan kondisi karakteristik kita masing-masing ya, sistem yang kita gunakan seperti apa, trading plan kita sebelumnya bagaimana, tentu itulah menjadi prioritas. Sedangkan kita melihat dari analisa orang itu bagian dari tambahan saja. Kalau itu dianggap menambah pandangan ya silakan dipertimbangkan, jika tidak maka fokus ke masing-masing trading plan-nya. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat dan bisa maksimum profit kita tentunya. Jangan lupa jaga manajemen risiko, selalu ikuti dinamikanya dan segera lakukan tindakan jika betul-betul di luar yang sudah menjadi aturan main kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.